Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya ada di Perpustakaan HB Yasin Cikini. Dan di sini ada hiruk pikuk orang-orang, ada bapak tukang pajak, ada akang yang gak ada kerjaan. Dan ya, tapi podcast saya mah gini Kang, biasa sangat simple, sangat sederhana dan sangat nggak ada apa-apanya gitu. Nah, kalau kita berdua jadi ingat yang konten yang kemarin itu loh. Apa? Yang udah bungkus itu loh. Masih ada. Masih ada ya? Masih ada, tapi sama orang lain. Oh iya, iya. Nanti kita bikin lagi. Itu ya, kontroversi, toleransi, jangan disingkat. Iya. Ya, tapi saya lagi apet-apetnya sekarang sama Pak Helmi ya. Kang, apa kabar? Baik ya? Baik, alhamdulillah kan. Jadi beraya gini, saya nggak tahu video ini diupload sebelum atau sesudah, tapi Akang ini tuh baru aja terlibat dalam proses pembuatan sebuah film horor, yang film horor itu diangkat dari podcastnya Kang Fajar, yaitu apa itu? Pengantin Setan judulnya. Pengantin Setan. Nanti tagline-nya setan aja nikah, masa lu enggak gitu ya? Nah? Enggak lah. Setan aja nikah, masa lu enggak gitu ya? Enggak, ini jadi baraya gini, sejujurnya saya tuh cenderung idealis untuk bikin konten. Maksudnya sebisa mungkin konten itu harus bermanfaat, harus berfaedah, harus mengedukasi masyarakat. Makanya kalau podcast sekalian di sini gitu, sebagai simbol dari literasi. Tapi ada konten-konten kreator yang agak berlebihan ketika nyari viewers, sampai dia merekayasa apa yang dituturkannya dan merekayasa narasumber yang diundangnya. Bener kan Kang ya? Jadi misalkan Kang Fajar ini kalau bikin podcast itu kan ngundang orang, terus cerita tentang pengalaman hantu, pengalaman pendakian, pengalaman musibah, bencana, kereta nabrak apa segala rupa itu diceritakan. Tapi ada konten kreator yang dia merekayasa cerita. Bener kan? Ya, jadi mungkin sebelum saya jawab ke situ ya. Ceritain dulu nih. Sebenarnya saya tuh dari awal bikin RJL kan ada segmen, kita ada beberapa segmen. Ada salah satu horor itu namanya Obrolan Malam Jumat. Nah, kita itu Akang kan tahu sendiri kalau penonton horor di Indonesia kan banyak kan? Banyak banget. Iya kan? Banyak banget. Nah, kita itu waktu itu berpikir dari sekian banyaknya penonton, kenapa kita tidak membuat konten horor tapi di dalamnya itu ada unsur edukasi gitu loh. Iya. Nah, kayak misalnya ada nilai-nilai budaya, ada sejarah, nilai moral. Nah, ada sejarahnya juga yang kita angkat. Nah, kita waktu itu berpikir hal yang seperti itu. Jadi ketika misalnya kita lihat ada sebuah fenomena, bisa dibilang tradisi atau kepercayaan, nah kita mendeskripsikannya sesuai dengan apa yang dia yakini gitu loh. Misalnya masyarakat adat percaya bahwa di hutan itu ada pohon-pohon penunggu, roh penunggu yang harus dihormati, terus dikasih sajen misalnya gitu loh. Oke, Akang biarkan aja dia cerita gitu ya? Iya, itu kan memang kepercayaan mereka dan sebetulnya dengan ada hal tersebut jadi terjalin hubungan antara manusia dengan alam gitu kan? Iya, betul. Nah, ketika misalnya mitos itu misalnya rusak, hutannya itu misalnya habis, misalnya karena untuk pelebaran jalan, sawit, tambang segala macam, itu kan berarti mitosnya hilang gitu kan, gugur kan. Nah, sebetulnya ada makna juga di balik mitos kepercayaan tadi yang memang kita angkat gitu loh, karena memang tadi kita punya visi, jadi horor itu sebagai bingkainya, tapi ada nilai-nilai tadi yang Indonesia kaya akan budaya itu kita angkat juga gitu loh. Dan memang Akang berusaha untuk mentolerir keberadaan mitos-mitos itu dengan falsafah dan nilai-nilai yang barusan Akang ceritakan itu. Bukan mentolerir, jadi kayak misalnya contoh, saya pernah ke Kampung Pitu, jadi ada sebuah kampung di Gunung Kidul, Jogja. Dia masih memegang tradisi kepercayaan. Kampungnya itu hanya boleh dihuni 7 kepala keluarga. Lebih atau kurang nggak boleh, karena nanti akan terjadi malapetaka. Nah, saya datang ke sana. Nah, saya wawancara, memang warga meyakini seperti itu gitu loh. Dan itulah yang akhirnya ketika saya mendapat hal tersebut, ya saya deskripsikan di video saya gitu loh. Sama kayak misalnya Clifford Geertz gitu ya. Dia mau wawancara tukang kayu gitu kan, yang dia bilang bahwa ada makhluk halus namanya tuyul gitu. Tuyul tidak ditakuti orang, tapi malah disenangi karena bisa membuat orang jadi kaya gitu. Nah, dia juga lalu mendeskripsikan bahwa tuyul ini tapi harus datang dulu ke tempat keramat, lalu membuat perjanjian antara manusia dengan setan gitu.
Nah, tapi konsekuensi dari kekayaan yang dipunya sama si pemilik tuyul adalah orang ini nanti matinya kan susah gitu loh. Jadi ketika dia sekarat, dia akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan akibat hukuman dia telah bersekutu dengan setan gitu. Nah, itu kan yang digambarkan begitu kan? Iya. Nah, Kurt juga pernah menggambarkan tentang genderuwo yang waktu itu dia wawancara masyarakat Jawa di kala itu. Jadi dia bilang bahwa si genderuwo tadi itu ada satu masa kurang ajar, yaitu ketika dia menyerupai suami dari seorang istri, lalu berhubungan badan. Nah, ketika berhubungan badan ternyata bisa melahirkan anak gitu loh dari hubungan terlarang itu. Dan anaknya serupanya gitu ya, raksasa gitu. Nah, itu kan dia mendeskripsikan gitu kan. Nah, itulah yang kemarin saya punya visi misi gitu, bahwa RJL ini ketika kita mengangkat horor ya kita juga harus ada edukasinya di dalam gitu. Jadi dengan banyaknya jumlah penonton ini, nah ada nilai-nilai lah yang bisa diambil dari selain entertainnya gitu loh, yang saya harapkan tuh begitu Kang gitu. Jadi ketika saya bikin podcast, novel, dan misalnya ini nanti di film, ada hal tadi yang apa namanya, ada sisi lain yang bisa diambil ya, hikmah itu ya, hikmah. Itu sih yang pengen saya tapi Akang ini gak sih membuka kemungkinan nggak bahwa sebenarnya narasumber Akang tuh bohong gitu? Nah, masalahnya ketika saya membuat horor nih Kang, ini saya baru cerita di sini gitu ya. Jadi ketika saya ketemu orang-orang nih, misalnya kayak Akang nih, kita belum kenal, pasti saya langsung ditanya dah, kamu bisa lihat hantu ya gitu? Atau kamu bisa meramal masa depan ya? Jadi banyak yang bilang saya itu kayak halu, terus bodoh, terus juga mungkin bikin konten rekayasa. Musyrik. Nah, ada juga yang bilang kayak gitu. Padahal saya punya visi misi yang kayak tadi gitu loh. Dan saya harus menjelaskan dulu gitu loh, bahwa ketika ada orang punya kepercayaan gitu, nah ketika kita angkat religi, kepercayaannya segala macam, nah itu kan otomatis nanti di desa-desa itu atau di cerita-cerita itu kan akan terangkat yang lainnya gitu. Itu saya harus menjelaskan itu dulu sih, kesusahan saya. Nah makanya kita akan jadi bertanya gitu loh, ada apa ketika orang misalnya membuat konten horor akan dijudge seperti itu. Jadi pada bagian ini Akang hendak klarifikasi ya. Nah sekarang kan misalnya akan bikin konten horor nih, terus tiba-tiba datanglah ke sebuah diskusi ilmiah gitu. Nah tiba-tiba akan langsung dicap kan, wah ini orang halusinasi kali, atau mungkin pikirannya kemana-mana, nggak ilmiah segala macam gitu kan. Udah dijudge seperti itu kan. Padahal kan nggak semuanya begitu gitu kan. Jadi Akang cuman membawakan narasumber yang bernarasi tentang pengalamannya, yang kemudian Akang arahkan pengalaman itu agar memiliki makna-makna spiritual, makna-makna kebudayaan, sejarah gitu kan ya, yang bisa diambil. Ya, tapi pertanyaan saya balik lagi yang tadi itu Kang, kalau misalkan Akang menyadari atau mengetahui bahwa pada bagian tertentu si narasumber itu tuh bohong gitu atau halu gitu, apakah Akang akan, ya tentu saya Akang biarkan, kan biar aja mengalir gitu ya. Nah, tapi gimana itu kalau misalkan ada masyarakat yang akhirnya jadi bodoh beneran gara-gara itu? Nah, jadi kemarin itu saya baru ngangkat video gitu ya, baru syuting maksudnya, belum tayang. Jadi ada narasumber yang dia itu kayak semacam, jadi dia habis perjalanan gitu, ketemu hantu, terus ngikutin hantunya tuh ngikutin dia, ganggu selama 6 tahun lah gitu. Andai. Tapi setiap saya tanya gitu, sudah di ruqyah belum, sudah coba berobat belum, untuk karena kan dia merasa terganggu dalam hidupnya kan, sudah coba ke psikolog belum gitu. Itu kan yang bisa saya arahkan. Jadi ada misalnya ke sisi medisnya juga, ada sisi spiritualnya dengan ruqyah, misalnya kalau di agamanya Islam ya. Nah tapi dia kayak seperti jawabannya mana-mana gitu loh, kayak nggak mau menjawab apa yang saya pertanyakan gitu kan. Nah ketika misalnya dia memang meyakini bahwa ya ini memang benar kuntilanak, ngapain gue ke psikolog gitu misalnya. Ya kita kan hanya bisa ngasih saran gitu loh. Nah ketika kita ngatain dia misalnya nih ya, bodoh lo gitu kan misalnya gitu kan, yang ada dia malah jadi makin apa namanya, makin meyakini bahwa wah gue bener kok gue malah diresisten kayak begini gitu. Nah dia juga cerita bahwa dia nggak mau cerita kemana-mana karena
takutnya apa yang dialami, kecemasannya, kegangguannya itu dianggap orang gila dianya gitu loh. Makanya dia nggak mau cerita kemana-mana gitu. Nah makanya kadang saya suka menyalurkan gitu ya, ketika memang ada orang yang mengalami hal serupa, yuk kita misalnya sembuh atau lu udah jangan ngalamin gini lagi, bangkit gitu loh, dengan cara misalnya ya tadi ke pintu-pintu yang memang tepat. Gitu. Konten Akang dilematis juga dalam hal ini berarti ya. Ya viewersnya banyak tapi hatersnya jadi banyak juga. Ya karena ketika orang misalnya melihat horor dianggap sama semua gitu loh. Misalnya nih kita kerja di pemerintahan, ada satu yang kena korupsi, semuanya dibilang korup. Semua pejabat juga. Iya, semua pejabat korup, semua PNS korup, birokrat korup gitu. Padahal kan banyak yang bagus juga gitu. Iya. Jadi jangan dipukul rata juga gitu loh, bahwa memang di sini juga sebenarnya banyak sih yang memang ketika mengangkat ini juga tujuannya mungkin ada edukasinya juga gitu. Akang sendiri sebagai pribadi konten kreator, saya tuh pernah nanya ke Akang ini belum sih, sebagai pribadi konten kreator yang berkali-kali misalkan kedatangan sama tamu-tamu yang punya pengalaman spiritual aneh, punya kejadian-kejadian aneh, di Akang sendiri pernah nggak tamu yang benar-benar bawa keanehan masuk studio gitu? Jadi misalkan studio jadi bau melati gitu, ketika dia datang gitu, atau misalkan ada hawa silumannya pekat gitu, apa gitu, pernah nggak sih? Yang mungkin jadi saya pernah cerita nih ya. Jadi waktu awal-awal nih justru awal-awal itu jadi dia nih ceritanya tersesat di sebuah gunung lah. Tersesat di sebuah gunung berhari-hari begitu. Dan sampai hari ini temennya dia itu kayak mengalami hal mistis lah gitu. Jadi hidupnya tuh benar-benar berubah total setelah dia selamat dari tersesat di gunung. Berubah totalnya itu gimana? Jadi murung, jadi aneh? Jadi bisa dibilang seperti mengalami gangguan kejiwaan lah. Oke, lanjut gangguan kejiwaan. Nah, waktu itu si narasumbernya bilang pada saya pas saya mau wawancara, yakin kamu mau wawancara saya gitu. Kemarin ada seorang wartawan, saya nggak sebut dari mana, wawancara saya kisah ini, kecelakaan pulangnya, nih bilang gitu kan. Apa memang bisa begitu? Saya waktu itu mikir begitu kan. Ancamannya serem juga ya. Terus? Nggak tahu gitu, apakah ini masih ada efeknya apa enggak gitu dari hal mistis yang dialamin gitu. Nah akhirnya waktu itu saya habis sholat, terus saya mikir kan, wah ini gimana ya. Terus juga ada katanya YouTuber yang pernah wawancara, terus kalau nggak salah langsung meninggal karena apa gitu. Mandai. Terus saya agak shock juga kan. Wah ini bagaimana gitu. Nah akhirnya saya waktu itu cobalah konsultasi ke teman saya nih. Jadi ke teman saya konsultasi, terus katanya udah berdoa aja Bismillah lah gitu kan. Niat lu juga bagus gitu kan untuk apa namanya mendeskripsikan pengalamannya dia seperti apa begitu ketika tersesat dan ketika dia berhasil selamat tuh seperti apa gitu. Nah yaudah akhirnya saya wawancara. Alhamdulillah nggak kenapa-napa Kang gitu. Sampai sekarang aman, dia baik-baik aja ya? Alhamdulillahnya gitu. Malah jadi pengantin. Wah. Nah jadi banyak narasumber yang ketika saya wawancara di awal bilang gitu. Ini nggak apa-apa nih gitu. Karena takutnya setannya itu nggak suka kalau ketika diomongin gitu. Nah tapi ya saya percaya bahwa udahlah dengan Bismillah, dengan baca doa, misalnya dengan kita sholat, ya hal buruk mungkin dengan apa yang kita yakini optimis gitu mungkin bisa terhindarkan gitu. Nah itu sih. Balik lagi ke pertanyaan saya yang paling awal itu tadi kan Akang ada di sini dan komitmen untuk memberikan nilai-nilai edukasi kepada masyarakat walaupun ini sampulnya, covernya itu horor. Covernya itu adalah sesuatu yang menurut orang tidak ilmiah, tapi Akang sebisa mungkin coba tarik sesuatu yang ilmiah yang dalam hal ini berarti ya memang lebih bagus gitu karena Akang masuk ke ranah yang tidak ilmiah tapi diilmiahkan itu kan malah lebih bagus. Cuman yang saya penasaran itu yang tadi itu ada konten-konten kreator semacam Akang yang bawa narasumber yang ternyata membawa cerita palsu. Ada kan? Iya. Jadi apa namanya? Ya kecelakaan palsu, korbannya jumlahnya palsu, dibuat lebih dramatis. Makanya saya kan punya tujuan seperti tadi tuh. Nah ketika saya ketemu orang atau saya lihat di komen kan masih banyak tuh yang bilang bahwa saya bodoh, saya halu, terus dibilang saya settingan segala macem.
Padahal saya sudah menjelaskan itu berulang kali di video, dan kalau ketemu orang saya harus menjelaskan itu kan. Nah berarti kan pertanyaannya, sebetulnya kenapa sih kalau angkat konten horor udah dicap langsung begitu gitu loh, padahal belum nonton videonya. Nah ternyata ketika misalnya kita lihat di video-video yang beredar, kadang tuh ada video misalnya hantunya terlihat dengan jelas gitu, pas dia penelusuran, terus diajak berantem gitu hantunya kan. Digetok pakai bata. Itu dia, ada juga yang pernah unboxing mumi. Jadi dia lagi penelusuran ketemu mumi, perbannya dibuka begitu kan. Nah, itu komen rame tuh kan. Dan ada yang percaya juga gitu loh. Nah, saya mikirnya bahwa ya itu udah di luar kekuasaan saya begitu, bahwa ketika misalnya saya punya tujuan seperti ini, tapi misalnya ada yang membuat konten seperti itu, ya saya nggak bisa, bukan ranah saya untuk menghalangi orang untuk bikin gitu loh. Tapi masalahnya juga banyak yang terhibur dengan hal tersebut. Itu cari duit dari situ kan. Nah, dapat rezeki gitu lah ya. Ya walaupun mungkin sebagian orang tidak percaya gitu, tapi justru ada hiburan. Nah, saya pernah menemukan, dan saya nggak masalah dengan hal tersebut ya. Nah, sampai aman. Satu kejadian, saya pernah undang narasumber yang sebetulnya udah pernah di salah satu podcast lain gitu. Nah, pas saya mau syuting, yang saya kaget, tim saya bilang, "Bang, jadi sebenarnya cerita horor dia ke gunung itu cuma lihat bayangan hitam doang gitu. Sisanya tuh dia nggak ngalamin gitu loh." Nah, di podcast horor banget ceritanya nih gitu kan. Akhirnya saya tanya langsung. Waktu itu saya rekam tuh video dia ngomong begitu, bahwa dia bahwa dia di briefing, namanya entertain, itu wajar lah didramatisir, terus ada gimmick-gimmick segala macam. Akhirnya ceritanya dia jadi serem banget. Nah, pas saya undang ternyata ceritanya cuman lihat bayangan hitam doang, sisanya nggak ada gitu loh. Gimana? Dan dia pikir bahwa RJL tuh seperti itu juga. Saya harus klarifikasi dong, karena saya dan tim saya kan ngebangun RJL dan nyari narasumber susah. Kok dia bisa nyamain, maksudnya kita gimmick segala macam juga. Nah, saya di situ harus ngomong apa adanya gitu. Tapi saya nggak punya masalah sama mereka ya gitu. Tapi saya kan jadi harus bilang juga bahwa kita nggak begini nih gitu. Dan pernah ada lagi narasumber yang sudah pernah diundang di podcast lain juga cerita hal yang sama gitu. Sebenarnya saya cuma ngalamin kecelakaan doang nih nenek-neneknya gitu loh. Ketika nenek-neneknya datang terus menghampiri saya, bilang terima kasih gitu, seakan-akan berhasil diselamatkan oleh supir ambulans. Sebenarnya nggak ada itu, dia bilang gitu. Nah terus ya kita menjelaskan bahwa ya kalau di RJL ya ceritakan saja apa yang memang apa adanya alami gitu. Seperti itu sih. Jadi akan menduga dalam industri YouTube cerita horor ini sebenarnya banyak yang rekayasa ya? Iya, mungkin namanya entertain gitu ya, tujuannya hiburan, mungkin iya gitu. Ini sebenarnya masuk kategori entertain, kan gini kan, kalau misalkan entertain itu berarti di bagian depannya itu ada disclaimer ini. Nah gitu saya kan? Tuh setujunya begitu. Iya. Jadi kalau misalnya memang, apalagi kalau bawa nama tempat gitu ya. Nah, ini kan judulnya suka dikasih nama kisah nyata tanda seru 2 gitu kan? Itu dia, itu sih yang mungkin orang tuh jadi saya pernah wawancara. Jadi waktu itu saya lagi cari narasumber buat jurnal, saya kan bikin jurnal gitu. Nah dia cerita lah bahwa pernah ada satu konten yang ketahuan rekayasa gitu. Dia marah-marah tuh ibu-ibu. Sialan, udah saya ikutin gitu, terus udah saya tonton filmnya di bioskop. Nah tuh rekayasa lagi, dia bilang gitu. Saya jadi nggak percaya nih sama channel-channel serupa, dia bilang kayak gitu. Dia ngeluh ke saya lah gitu. Nah saya harus menjelaskan, bukan yang pengen tampil sebagai pahlawan ya, tapi kan saya pekerjaannya kan istilahnya pengen punya visi misi tadi, ya saya harus menjelaskan gitu kan. Ya kalau di di RJL begini begitu, gitu sih. Oh iya, maksudnya kalau misalkan di Akang tuh masuk dalam konteks ini ya, konten hiburan atau edukasi? Dua-duanya. Jadi kita pengen selain menghibur, tapi ada edukasinya juga yang bisa diambil. Tadi Akang bilang tadi ada satu tempat ada cerita hoax, cerita skrip ditulis atau di briefing yang itu menyangkut tempat tertentu. Ya misalnya
pengalaman horor di gunung. Waktu itu lagi case-nya pengalaman horor di gunung ya. Jadi waktu itu dia punya pengalaman horor di gunung, lalu kita panggil. Nah ternyata dia mengakui bahwa ya cuman lewat doang sih bayangan hitam itu doang gitu. Dan yang dialamin horor banget di cerita tuh nggak ada sama sekali. Dia diberi suruh tambahin ini gitu. Sama konten kreator Anu gitu ya? Iya, nah makanya akhirnya dia kaget karena akhirnya di Arjel nggak bisa cerita ya, orang cuma lihat bayangan hitam doang kan. Mau ngapain? Oh, jadi nggak jadi tayang? Nggak jadi tayang lah. Akhirnya dia pulang lagi gitu. Iya. Ya, kita mohon maaf karena ya belum bisa masuk berarti begitu pengalamannya. Ini Kang, kan apa ya? Tadi Akang tuh bilang bahwa sebenarnya dalam cerita-cerita yang seperti itu yang menyangkut satu tempat tertentu, tadi ada yang rekayasa dan sebagainya. Saya tuh pernah nonton konten Kang, saya pikir ini berbahaya gitu. Jadi si konten itu ada pemuda yang lagi di gunung, kemudian dia ngomong, teman-teman kalau ada di gunung terus tiba-tiba ada suara minta tolong, jangan dideketin. Karena itu bisa saja gini gitu kan. Itu kan bisa aja sebenarnya berbahaya kan. Kan bisa aja yang minta tolong tuh beneran orang kan. Benar. Tapi sampai ada yang kalau misalkan ada suara begini, ada suara begitu, jangan dideketin karena itu hantu atau setan atau yang semacam itu. Ya kan ada yang kayak gitu. Akang pernah nggak nemu narasumber yang mengalami hal-hal yang semacam itu? Kan Akang sering kan ngewawancara orang yang pulang dari gunung gitu kan. Nah, jadi saya pernah nemu narasumber, untungnya dia selamat ya. Jadi dia hilang di Gunung Sunda, waktu itu viral, padahal dia warlock loh. Tapi gara-gara di awal itu misi mereka memang kita mendaki, ayo kita hilang gitu. Dari awal tuh. Misinya ayo kita hilang. Padahal bercanda doang ya. Mungkin karena dia merasa dia warlock, nggak mungkin gue hilang lah gitu. Tapi mungkin karena dia ngomong-ngomong begitu mulu, akhirnya dia jadi nggak waspada, akhirnya hilang beneran tuh nyasar. Sampai mau mati tuh orang tuh bertiga, sudah sampai jauh lah ke nyasar ke air terjun gitu, udah di pinggir air terjun. Nah di situ ada satu hal misterius gitu. Mereka semua mimpi yang sama, kakek-kakek bilang naik ke atas gitu loh. Nah mereka bingung kan, ini kok kita mimpinya sama begitu ya. Udah deh ikutin aja deh daripada kita ke bawah, kita nggak tahu di bawah ada apa gitu. Nah uniknya pas dia ke atas, ternyata tim pencari itu lagi di atas, mencari di situ gitu loh. Akhirnya ketangkep, dia selamat dah. Nah terus pada nyesel dan nggak mau lagi ngomong-ngomong begitu gitu loh. Tapi ini kalau misalkan ini ya, kalau kita tersesat di gunung, bukannya kita emang harus turun ya? Cari aja yang turun, kan nanti bagaimanapun akan ke pemukiman gitu. Gitu nggak sih? Ya kalau misalnya kita, misalnya kayak turunin ke air terjun gitu, kita kan kadang nggak tahu juga sih Kang, desanya itu masih jauh apa enggak gitu loh. Karena jadi lebih bijaknya itu mungkin kita pelajarin dulu denah maps-nya sih sebelum kita mendaki gitu. Jadi memang banyak kasus orang tersesat karena awalnya dia menyepelekan aja, dianggap kayak pergi ke mall gitu. Terus ada yang mungkin gue udah bisa gitu, udah tau lah gue warga sini gitu. Dia kurang persiapan akhirnya malah tersesat gitu. Ada juga sih. Saya sendiri pernah gitu loh Kang. Pernah tersesat di gunung? Hampir mati juga. Serius? Jadi apa ya? Jadi saya waktu SMA, saya dan teman-teman itu di lereng gunung. Saya tuh cuman pakai celana panjang hitam, kaos oblong, gak kepikiran manjat, gak kepikiran. Tapi naik yuk, beneran dong naik. Itu pernah ada satu momen di sini jurang tinggi banget, saya harus mendaki gini, tapi naik aja terus. Nanti belakang giliran, nanti turunnya gimana? Alah naik aja dulu lah, naik sampai atas. Naik atas nggak ada air minum, nggak ada makanan, nggak ada apa, sampai beneran ke puncak tapi hampir mati. Itu masih selamat ya? Selamat, ya gara-gara nemu warga lokal. Jadi di puncak gunung itu tuh ada kuburan. Nah kuburan itu dianggap keramat dan sebagainya, dan karena itu ada juru kuncinya. Nggak sengaja itu, nggak sengaja. Ada juru kuncinya sama anak kecil ke sana. Langsung ada minuman air gula tuh langsung diminum habis. Ya tapi kejadian jadi baraya jangan macam-macam sama gunung. Saya menceritakan ini
menceritakan kebodohan saya. Jadi jangan ikutin kebodohan saya. Terakhir Kang, ini mah ngobrolnya ya kayak gini aja lah. Terakhir Kang, kalau misalkan Akang pada akhirnya sadar dan tahu misalkan bahwa narasumber-narasumber yang Akang undang selama ini itu ternyata bukan hanya berbohong misalkan, tapi juga berbohong yang merugikan orang lain seperti yang tadi itu. Misalkan saya cerita korbannya ada 5 yang ini meninggal, padahal korbannya itu ada 1, jadi keluarga korban ini sebenarnya tidak terima. Jadi kan itu bukan hanya bohong, tapi bohong yang merugikan orang lain. Misalkan reputasi orang lain, orang yang meninggal misalkan karena faktor yang biasa aja tapi diceritakan meninggal kesurupan terus bunuh diri, itu kan sebenarnya menyakitkan pihak keluarganya gitu kan. Kalau misalkan Akang ternyata menemukan bahwa narasumber Akang ada yang seperti itu, gimana? Jadi kalau misalnya memang sudah sampai dia tersesat di gunung, hilang di gunung, meninggal di gunung, itu biasanya kita cari dulu beritanya. Terus ada dokumentasinya apa enggak gitu. Karena saya pernah menemukan juga gitu. Jadi dia udah pernah cerita di channel lain gitu. Dan bilang memang temannya meninggal. Nah pas kita tanya, beritanya ada nggak? Nggak ada. Dokumentasinya ada nggak? Nggak ada. Loh kok nggak ada, kan meninggal nih di gunung gitu. Nah terus dia bilang juga bahwa ya namanya entertain mas gitu. Nah, terus ya. Oh iya. Asli. Iya. Oke, aman. Sebentar lagi kita berakhir ya. Oke. Iya. Nah, terus kita bilang lah di podcast sampai nangis-nangis itu begitu. Ya biasalah dia bilang kayak gitu. Andai. Nah, ya udah akhirnya tidak jadi kita undang. Gitu sih, Mas. Gitu sih Kang. Jadi memang balik lagi gitu bahwa kita tidak bisa mengatur ya, maksudnya kita pengen semua seragam kayak gini ya nggak bisa gitu. Tapi intinya ya kita do the best aja apa yang kita bisa, kalau dari saya sih begitu. Akang best loh kalau misalkan ngewawancara orang tuh. Maksudnya? Iya, ya karena Akang memberikan kesempatan yang lebih besar kepada orang untuk berbicara dan menemukan titik-titik pancingan di mana orang itu akhirnya bisa mengeksplorasi ingatannya, memorinya gitu. Tapi ya oke lah, terima kasih. Karena sudah ini kemarin-kemarin kan dia yang ngundang saya, jadi sekarang saya yang ngundang ini untuk cerita hal-hal yang semacam itu. Baik Baraya, terima kasih karena sudah menyimak. Kapan-kapan nanti kita paksa orang semacam ini untuk datang lagi ke sini di Perpustakaan HB Yasin. Terima kasih. Ini Kang Pajar, saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.